Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Afifah, SPD, Guru SD Hang Tua 12 Surabaya. Saya adalah CKP Angkatan 10 Kota Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya ada Bapak Novi Kurniawan dan pengajar praktik Ibu Kusnintia Stuti. Menjawab pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui bahwa 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Pada tahap ini, guru harus bisa menilai sejauh mana pengetahuan yang dimiliki dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap suatu kegiatan sehingga mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri. Artinya, guru harus bisa mengetahui minat murid untuk mengukur sejauh mana keaktifan murid dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk mengetahui profil belajar murid, kita bisa melihat dari budaya, lingkungan, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk pada murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga, berdiferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Selanjutnya yaitu berdiferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid? Adapun cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, kita bisa mengamati perilaku murid, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca raport di kelas sebelumnya, melakukan asesmen awal, melakukan refleksi, atau dengan menggunakan penilaian formatif. Pertanyaan kedua, apakah keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 memiliki keterkaitan antar modul. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus bisa menuntun segala kodrat anak untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam proses belajar di kelas, hendaknya guru melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, kreatif, sesuai dengan peran guru penggerak. Adapun pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan strategi untuk mewujudkan visi sebagai seorang guru penggerak, dan mewujudkan itu semua harus tercipta budaya-budaya positif di sekolah dan kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif.
Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.